Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas, di mana ini merupakan channel untuk belajar bagi teman-teman yang ingin menambah wawasannya terkait dengan kesehatan, terutama dengan kesehatan kesehatan masyarakat itu sendiri. Sangat luas sekali teman-teman. Di YouTube kita juga akan membahas mengenai segala persiapan uji kom ataupun persiapan seleksi CASN ya. Untuk yang berminat untuk menjadi CASN, yuk jangan lupa follow dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar part 1 di mana mengenai pembahasan tentang komunikasi kesehatan. Jadi saya akan bagi ke dalam beberapa part karena komunikasi kesehatan ini sangat luas sekali. Nah, tentunya sebelum kita mulai kita eh, kita kita berdoa dulu semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengertian daripada konsep komunikasi perubahan perilaku ini adalah, jadi ini merupakan suatu model pendekatan sistematis dan interaktif ya yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran. Jadi ini merupakan suatu gaya atau model yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah perilaku ya, nggak lain dan nggak bukan, tujuannya adalah merubah perilaku. Nah teman-teman, ini merupakan apa namanya, skema atau perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, ini ada yang namanya kebijakan. Nah, yang namanya kebijakan ini komunikasinya bentuknya bisa seperti advokasi. Di mana kalau yang namanya kebijakan ini kan dikeluarkan dari mulai tingkatan nasional, kabupaten, kota, dan desa. Nah, kebijakan ini merupakan aturan yang sangat mengikat salah satunya. Nah, dengan adanya aturan tersebut diharapkan adanya muncul suatu regulasi secara mengikat untuk masyarakat supaya mereka mau sadar terhadap perubahan perilaku. Dan dipengaruhi juga oleh organisasi. Dan organisasi ini dilaksanakan atau dipengaruhi ketika adanya kegiatan mobilisasi sosial, di mana ini tentunya terjadi di masyarakat. Ketika organisasi tersebut menggerakkan suatu masyarakat untuk merubah perilaku, mohon maaf, sehingga timbul perubahan perilaku di masyarakat itu sendiri ketika adanya mobilisasi sosial di organisasi tersebut. Lebih besarnya lagi, ada yang namanya masyarakat. Nah, ini bisa dengan komunikasi sehingga menyebabkan adanya perubahan sosial. Nah, karena ini lebih luas lagi sehingga melihat adanya hubungan antar organisasi atau komunitas yang membiasakan diri melakukan perubahan perilaku sehingga yang lainnya ikut terbangun untuk mengikuti. Nah, yang selanjutnya adalah antar pribadi, misalkan antar tetangga, melihat tetangganya udah buang sampahnya itu udah dikelola di rumahnya dengan baik. Nah, antar individu tersebut ada komunikasi sehingga timbullah perubahan perilaku sosial. Dan selanjutnya memang tujuan utamanya adalah semuanya adalah komunikasi perubahan perilaku yang bisa diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Mohon maaf. Nah, untuk yang selanjutnya, komunikasi perubahan perilaku ini untuk penjelasannya adalah sebuah proses interaktif antar individu dan komunitas untuk menyusun pesan kunci pendekatan komunikasi dan saluran komunikasi yang paling sesuai
agar tercipta perilaku positif yang dikehendaki sesuai dengan konteks lingkungan masyarakat tersebut, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang paling penting di daerah tersebut. Dan komunikasi perubahan perilaku menyediakan lingkungan pendukung yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berinisiatif. Ini tentunya yang paling penting, mempraktikkan dan mempertahankan perilaku positif yang diharapkan tersebut. Nah, ini tahapan perilakunya, misalkan kita contohkan dengan kejadian stunting. Masyarakat yang misalkan rentan itu, di rumahnya itu ada balita, ada ibu hamil, mereka belum sadar pengetahuan apa saja pencegahan misalkan yang harus dilaksanakan, eee, terkait dengan stunting. Dan selanjutnya ketika sudah dikomunikasikan tentang pengetahuannya, mereka mulai sadar tentang stunting dan punya keinginan untuk melakukan perubahan. Ini udah mulai muncul, udah mulai dari tahu menjadi ingin ya. Selanjutnya adalah mulai melakukan persiapan, ada action, mulai melakukan tindakan. Nah, ada tindakan untuk melakukan pencegahan. Yang selanjutnya mereka itu ada mempraktikkan tindakan pencegahan stunting yang akhirnya tingkat paling tinggi adalah melakukan pemeliharaan perilaku pencegahan stunting dalam kehidupan kesehariannya. Elemen-elemen penting untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku meliputi yang pertama adalah analisis situasi tentunya. Di mana analisis situasi ini untuk melihat kondisi paling awal bagaimana masyarakat tersebut perilakunya. Yang kedua, menentukan kelompok sasaran. Siapakah sasarannya, umurnya di umur berapa, gendernya wanita apakah laki-laki, di resiko yang seperti apa yang sasaran yang dicari, sehingga akan memunculkan poin nomor 3, menyusun struktur dan dimensi pesan kunci. Yang menjadi pesan yang akan disampaikan kepada sasaran itu misalkan apa. Sehingga akan timbul poin 4 yaitu mengembangkan pendekatan komunikasi yang diperlukan. Misalkan setelah dilihat sasarannya tersebut adalah ibu hamil, yang mana pesan kuncinya adalah supaya mereka melakukan perilaku yang dapat melakukan perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan misalkan. Maka nomor 4, pendekatan komunikasi yang diperlukan misalkan dengan cara pemicuan. Dan nomor 5-nya misalkan mengelola saluran komunikasi. Mengelola saluran komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan tim. Jadi mengelola saluran komunikasi ini dilakukan dengan cara menyusun strategi komunikasi apa yang akan dilaksanakan ketika melakukan pengecuan. Dan tentunya poin nomor 6, mendesain materi komunikasi supaya goals-nya tadi sasaran ibu hamil bisa melaksanakan kegiatan perilaku stop buang air besar sembarangan dengan menyusun materi-materi kunci atau topik-topik pokok yang akan dilaksanakan pada kegiatan pemicuan serta tahapan yang dilakukan ketika akan melaksanakan pemicuan sehingga tentunya goals untuk melakukan perubahan perilaku tersebut dapat terwujud. Nah, ini sumbernya dari buku dari Kementerian Kesehatan di mana yang judulnya adalah Pedoman Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia. Ini bagus sekali teman-teman, silakan bisa di-download di web resminya langsung Kementerian Kesehatan dan penjelasannya sangat lengkap sekali di sana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ketika penyampaian tadi ada batuk-batuk karena memang kondisinya sekarang agak sedikit pilek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.